Ha! Berjumpa lagi kita Strong People di bisnisartis.com. Adalah podcast pertama yang menghadirkan informasi dan peluang kerjasama bisnis nyata antara artis dan penggemarnya, serta masyarakat umum juga boleh. Dipandu dan dimediasikan oleh kurikulum sekolah pengusaha.id. Oke, Strong People. Nih gue deg-degan nih bro. Kenapa? Doi seorang yang sangat fenomenal. Kalau di tagline Facebook gue bilang, wah pokoknya gila nih gitu kan. Nah, akhirnya dapat dapat jadwalnya. Gue kejar bro. Oke, Strong People, ladies and gentlemen, please welcome Vicky Prasetyo. Wow. Waduh Mas Vicky, brother. Sehat, alhamdulillah. Aduh, Mas, ya, punten ya. Sudah merepotkan di kau. Ya, nggak apa-apa. Kan baru balik dari luar kota katanya ya, kemarin kan? Betul, balik luar kota. Siap. Ini keren banget karena memang Mas Vicky itu kan sebenarnya usaha banyak. Ya. Cuman orang banyak yang nggak tahu, ya nggak? Nah, nanti kita mulai. Sabar dulu, Strong People. Sabar, banyak yang akan dibidik ya. Mulai dari employee, save employee, bisnis owner, investor, gurih nih bro, gurih. Oke. Mas Vicky, ya. Punten. Boleh cerita sedikit Mas, sedikit singkat padat dan tepat tentang awal mulanya Mas, terjebak di dunia entertain sampai ya bejibun gitu deh sejarahnya. Ya, yang pasti awalnya dimulai dari kisah asmara saya sama Saskia kan. Orang udah tahu lah. Sebelum itu ya kita memang punya band. Ya, band metal gitu-gitu, band rock lah. Kudeta kan? Ya, Kudeta. Yes, Kudeta. Terus ya seiring berjalannya waktu, akhirnya mau nggak mau karena Saskia aja waktu saat itu public figure dan sedang lagi naik-naiknya, akhirnya terekspos. Mau nggak mau akhirnya kita tertarik dan terbawa di arus itu, wah bahkan sampai kelam lah pada saat itulah. Kelam banget lah. Nah tapi dengan kelamnya itu, ya gelap itu pasti akan menimbulkan cahaya. Nah perlahan-perlahan akhirnya ya mau nggak mau kita ada di entertain gitu loh. Makanya bukan karena siapa dan siapa. Kalau semua sih takdir udah aturan Tuhan ya. Udah hak kuasa Tuhan yang memang menentukan gitu loh. Allah Subhanahu Wa Taala pastinya memberikan takdir ya sesuai juga dengan rangkaian cerita hidup yang memang sudah dibentuk. Tapi pada akhirnya ya udah dari itu akhirnya mau nggak mau ada di entertain, dan di entertain ya udah mau nggak mau akhirnya kita jadi objek. Nah saat jadi objek ya udah mau nggak mau kita memainkan peran. Simple, padat dan tepat, nggak sepanjang biasa itu Mas. Tapi ini serius, ini keren bro. Ya benar, jadi mengambil hikmah dari cobaan aja ya. Iya betul. Oke. Nah Mas Vicky, sekarang ini nih lagi ngerjain apa Mas Vicky nih? Sebenarnya lagi aktif di Solidarity Squad. Saya jadi ketua umum Solidarity Squad. Itu geng sosial lah, teman-teman artis-artis, public figures, influencer, masyarakat umum juga bisa campur di situ. Kita bikin event musik namanya Solidarity Show. Solidarity Show udah berjalan semuanya di beberapa titik. Nah itu kalau bisnis event, bisnis entertain, kita juga punya PH lagi bikin film juga. Udah film film yang pernah kita bikin. Apa tuh, Bisikan Arwah Mantan itu kita bikin juga, plus main juga. Nah yang kedua ini kita lagi mau bikin pelet modern ceritanya. Pelet modern? Ya ini film yang akan rilis di 2026. Jadi ya? Apakah cinta itu akan takluk dengan mistik atau materi? Nah itu yang pembuktian pelet modern. Iya, pelet modern itu lucu juga. Itu lagi digarap. Tapi kalau untuk brand-brand ya udah kita yang paling kuat sih produknya yaitu kopi ya, Sang Gladiator Coffee ya. Dia 4 bulan itu bisa lumayan lah pendapatannya. Terus beberapa bulan itu kopinya itu ada kafenya Mas? Kopi Stamina itu. Kopi Stamina dia? Ya, buat 17 tahun ke atas, 18 boleh ya. Kopi Stamina Sang Gladiator Coffee itu lumayan banget. Itu memang beda karena ada buah guarananya dari pedalaman Amazon. Itu buah guarana itu untuk meningkatkan ya stamina pria pastinya. Jadi beda. Nah, kopi itu setelah diminum juga selain enak kopinya itu berdampak Mas. Berdampak langsung dan jadi gladiator beneran.
Nah, punten Mas, izin nanya. Kalau kopi Gladiator ini, itu kalau ditanya misalkan nih sama Strong People, itu tuh sudah Mas kasih BPOM-nya apanya? Udah selesai. Udah lengkap semua ya? Udah Jadi sudah resmi, brother. Udah resmi, udah terdaftar. Dan ya akhirnya. Itu biasa orang beli di mana Mas? Punten. Ya biasanya di fanpage, di Facebook, di Gladiator Mall Shop-nya kan kita punya juga di Shopee kan. Ada ya, Shopee Mall ya. Terus ada ya selain di marketplace ya di TikTok ya di macam-macam platform yang bisa selling lah. Yes. Keren banget cara jualannya guys. Ini baru nih, future banget ya nggak? Ya 4 bulan kita pernah tembus 11 miliar sih pada saat 4 bulan 11 M. Ya, Sang Gladiator Coffee itu sampai saat ini peminatnya tinggi dan udah sampai 89.000 lebih database yang memang repeat order. Oke, itu kalau dia reseller bisa tuh orang? Kita belum sih, belum. Cuma nanti akan arahnya ke sana. Akan ada distributor, akan ada reseller gitu. Pasti. Tuh dengar, Strong People ada peluang tuh, peluang. Ya, buat bisnis, lumayan banget. Lumayan soalnya kan? Satu boxnya itu kalau kita hitungan di reseller dapatnya 50.000. Satu box sih isi berapa Mas? Isinya 6. Isi 6, terus satu botol itu berapa mili? Dia itu nggak botol, dia itu nanti diseduh di cangkir aja. Dicangkir, jadi nggak yang kopi udah jadi kopi saset. Jadi saset ya. Ada 6. Jadi udah lebih fleksibel dong. Ya lebih tinggal bawa, terus mau disuguhin yang paling mantep itu ya hangat pastinya panas. Keren nih bro, keren. Omset udah gede. Sekarang Mas Vicky pasti mikirin gimana cara ini bisnis jangan asal muncul, asal tenar aja, benar nggak? Sehingga tidak cepat-cepat tuh bro. Wah langsung buka nih reseller gimana? Ini teori dalam bisnis juga harus diterangin. Mas Vicky ini udah benar. Karena kenapa? Karena dia memikirkan aset dan sistemnya dulu ya Mas ya. Infrastruktur benar-benar matang, kuat fondasinya, baru dibuka reseller, distributor. Keren. Kopi Gladiator. Nah terus yang saya juga lihat nih kan ada nih Mas. Air mineral. Guys, air mineral guys. Zoom silahkan. Ya, air mineral Sang Gladiator ini Gladiator Mineral Water. Gladiator Mineral Water. Cuma memang kalau bisnis air mineral itu bisnis area ya. Bisnis area deh. Jadi kalau memang ini kan di Bandung kita maklonnya. Di Bandung. Jadi memang kita baru bisa menguasai seputaran ya Jawa Barat beberapa dan Banten gitu loh Mas. Jadi, faktor apa itu Mas biasa Mas? Nggak bisa kita air yang kita ambil dari Jawa Barat kemudian kita distribusikan di Lampung, kita distribusikan di Palembang, kita distribusikan di Jawa Timur, itu udah nggak masuk ongkos ekspedisinya. Berarti dari kos dari ekspedisi ya, transportasi dan semuanya itu nggak masuk. Jadi makanya kita harus punya banyak maklon di setiap daerah. Minimal satu provinsi itu bisa ada satu pabrik maklon yang mengcover semuanya. Paling kita kuatin di sisi SOP dari standarisasi. Ya, mungkin bisa. Produksinya ya. Ya, produksinya harus dekat dia. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mau coba bisnis air mineral, saran saya ya harus perlahan. Dia tuh naiknya bottom up, nggak bisa langsung nguasain secara masif. Karena pabriknya satu titik pabrik ya harus ngurusin izinnya, BPOM dan lain-lain. Itu mungkin sekitar 33 jutaan ya dengan jasa konsultan. Jadi saya bukain aja semuanya. Ya, benar-benar. Siapa tahu mau jadi bisnis air mineral, nggak masalah. Pengusaha air mineral juga produktif kok dan oke gitu loh. Cuma memang areanya. Jadi harus bener-bener di mapping yang areanya saat maklon udah tahu tanggung jawab marketnya di sekitar itu hidup. Gitu. Nah pertanyaan satu Mas, ini kebetulan banget. Jadi saya punya teman. Dia itu lawyer di Bandar Lampung. Ya. Nah mereka ini berdua nih Mas. Nah teman yang satu ini itu dia punya sumber mata air Mas. Dia udah punya hak milik dia karena dia lawyer jual legal, udah ada personal. Cuma selama ini dia nyuplai aja ke orang-orang. Ya. Nah kebetulan dia ini kan teman istri kuliah dulu di hukum. Nah jadi saya lihat dia waktu itu pengen tuh, kayaknya bisa tuh ya. Mas Gogon, nah nanti gue share lu Mas, lu harus tonton ini. Karena dia tuh sumber mata air udah keren. Ya, bisa. Bisa berarti sumber mata air itu kan ya jadi basic awal buat air mineral kan. Nanti tinggal dialirin dengan mesin secara teknis pastinya. Mantap. Jadi 1, 2, buset. Belum yang community solidarity tadi Mas, kita balik ke sana.
Itu tuh kegiatannya apa aja Mas tadi Mas? Itu konser Konser musik, satu. ya bikin film. Itu every year apa gimana? Enggak sih, dia satu Konser tahun musiknya? itu bisa 10 kali konser. Oh, 10 Satu kali tahun. dalam 1 tahun konser Solidarity Show. Ingat teman-teman, follow dari sekarang ya. Ya, Terus, itu bikin film, Buset. bikin produksi TV, program Ya. TV juga. ya program TV. Nanti kan kita share gimana, terus ide kreatifnya dari kita bisa join production, bisa juga kita kerjain sendiri gitu Mas. Terus ada beberapa di Solidarity itu acara sosial aja, jadi ada beberapa pendapatan kita sumbang buat yayasan panti sosial, terus orang korban ya anak-anak korban kanker, jantung gitu-gitu sih. Kita alokasi di kegiatan sosial, ada bencana alam, kita sisihkan juga buat ke sana. Jadi ya organisasi kemanusiaan aja sih. Itu udah berapa member Mas se-Indonesia? Itu sekarang kita karena baru mulai hampir 2 bulan, mungkin baru 24 ribuan. Baru berapa bulan? 22 bulan. 2 bulan 24.000. Serem amat. Iya, karena satu konser kadang-kadang bisa 7.000, 5.000. Iya. Kan. Keren. Dia bergabung di setiap. Ini kalau orang sponsorship, kalau nonton nih sekarang, lu ingat-ingat tuh bro. Iya. Bikin konser buat komunitas ini cuma udah rame bro. Iya. Keren. 7.000. 7.000 ya? Iya. Keren. Gue demen nih, asik. Nah, terus saya juga dengar tuh. Iya. Mas Vicky itu kan katanya juga punya sop kaki kambing. Nah, itu Ya. gimana tuh Mas? Sebenarnya Gua demen nih lebih kambing. kepada adik sih. Jadi Adik ya? adik itu bingung dia mau ngapain, kerja di office juga udah di PHK. Terus saya solusiin, ya kamu kalau mau berkreasi ya harus jadi pengusaha, bukan jadi pelayan kantor, saya bilang. Setuju. Jadi harus berani untuk mengambil pilihan gitu loh. Jangan main di area aman terus. Kadang-kadang ya Tuhan itu menarik ya untuk suatu hal yang hambanya sendiri mau bergerak dan melakukan upaya, daripada diam dan menyerah dengan keadaan yang penting aman deh, yang penting pas ini, yang penting pas ini gitu. Akhirnya dia yaudah deh kamu kalau emang ini saya bikinin deh sop kambing Bang Samson. Akhirnya dibikinin pakai susu, pakai ini, wah rasanya enak nih, satenya juga enak. Udah bikin deh. Ya, akhirnya Itu di mana aja? Sekarang ada di Jatiasi sama di daerah Ragunan. Jatiasi dan Ragunan. Sop kaki kambing Bang Samson. Bang Samson, teman-teman. Gue pengen nyoba ntar tuh. Ya, Siap. kapan-kapan saya ajak makan. Boleh tuh Mas, boleh. Seru. Ini kalau orang buka cabang boleh tuh Mas? Boleh. Udah siap sistem boleh, udah ya? Boleh. Wah, bisa bro. Punten, Iya. bocoran Mas, Iya. bocoran. Kira-kira investasi berapa Mas? Untuk bisnis ini kaki Bang Samson udah siap ya dengan peralatan, dengan tempat, dengan ya tendanya semuanya apa itu di 80 juta itu udah siap semua. 80 juta udah tenda, berarti dia bukanya Tempat udah tempat kayak entah kita cari tempat yang memang ada di keramaian tapi umum tempatnya, Umum dia ya? pakai tenda. oke pakai tenda dia. Makanya dia 80 bisa ya. Ya, Cuman murah. udah gerobak, udah standarisasinya tuh. Semua sama pegawai kan. piring-piringnya, semuanya. Oke. Dia tinggal buka aja, at least sehari itu bisa 3 juta sampai 5 juta, 4 juta. Berarti BEP-nya mungkin 3 bulan. BP 3 bulan bro, gila. Keren. BP 3 bulan. Nah, payback period. Balik modal kapan? Ya gambaran sih saya bilang tadi. Jadi mungkin bisa secara keseluruhan Iya. ya 5 bulanan tuh aman sih. Ini bisnis gurih dan cepet. Cepat. Siap tandain ya. Heeh. Sop kaki kambing, Bos Samson. Karena kan kalau bisnis F&B itu ya jujur aja sih modalnya sedikit, untungnya bisa 200%. Dengar strong people. Iya, untungnya bisa 200%. Jadi at least kita ngomong aja. Kita jual misalkan 20.000, 22.000 gitu. 25.000 nggak usah mahal, 25.000. Ya mungkin APP-nya bisa 10 ribuan. Berarti untungnya 150% gitu loh. Jadi ya oke kalau bisnis ini tuh. Gitu. Makanya ya kita buka aja lah. Ini kan biar jadi Knowledge Mas. ya knowledge, terus juga kalau kita ngelihatnya ya biar jadi jariah juga ya. Amal jariah. Buat yang lihat, buat yang nonton di channel ini bisa jadi inspirasi untuk berani untuk melangkah gitu. Keren. Nah, ini baru rocker bangkit. Ini Mas, kalau kita bilang di sini nih, biasa kita bilang ini baru bro, Garuda bangkit beneran. Nah, ini nih. Sesuai lagunya ya. Iya. Nah, Mas, ini kan banyak Mas. Kita lanjut bro, kita kupas mumpung ada waktu. Satu lagi Mas, ini jelly drink Bos Samson. Nah, ini apa lagi nih Mas? Jelly drink tuh kayak minuman ya anak-anak aja, harganya 15.000, oke banget. Terus karena formulanya enak, terus minuman premium lah itu.
Jadi satu win botol kecil itu 15.000 dan itu adanya di event-event ya. Oh, Sampai saat ini. Ya, di event-event show, booth-boothnya khusus. Dia belum ada outlet karena dia nggak bisa berdiri sendiri dari bisnis. Dia harus ikut. Misalkan di Bos Samson dia ada, di Shop Kawin Bang Samson dia bisa ada. Terus kalau ada satu resto sama air mineral dia juga bisa ikut ada karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Berarti dia bentuknya 2 botol tuh ya? Ya udah dalam botol, udah tinggal diminum kemasan. Nah Mas, nanti yang produk-produk ini bisa dikirim ya fotonya? Pasti dong. Kita upload ya? Kita. Oke, sip. Tunggu detailnya. Jelly drink Bos Samson ini berarti istilahnya sebenarnya peluangnya ada ya? Kalau misalkan investor gede yang lihat, wah lucu juga nih. Fik, gue bikin gede deh. Pokoknya tinggal ngobrol aja Mas ya. Ya, itu mungkin kalau mau spreading main langsung besar ya. Kita bikin berapa titik gitu sih. Ada potensi. Potensi semua, brother. Oke. Terus ada lagi nih. Terus Mas. Kalau yang saya lihat kan cuma 5 ini nih yang dikasih tahu tadi. Nah, kira-kira menurut Mas Vicky nih. Kan di sini tuh kita tuh di bisnisartis.com Mas. Ya kayak alhamdulillah tuh kemarin ya Seno udah saya temuin tuh ya. Seno Raja sudah saya temuin dengan si investor, partner. Ya mudah-mudahan berjalan tuh. Gara-gara iseng doang tuh. Ya, bagus. Gara-gara podcast ini nih. Bagus. Nah ternyata bukan orang sembarangan juga tuh brother. Partner Seno. Di next kita liput dia. Kalau udah launching dia undang kok kita nanti. Nah maksud saya Mas. Kira-kira Mas. Di dunia bisnis sekarang ini. Saya ngelihat juga Mas Vicky tuh adem-adem cuman ternyata aset di mana-mana. Ya enggak, sekarang ini berjalan gitu loh. Kantor tadi saya lihat juga aktif anak-anak di sana. Terus sekarang saya diundang ke rumah Mas Vicky brother. Dekat kantor, enak banget tuh kantor depannya. Jalan. Nyaman banget di rumah ya kan. Lega bener. Nah, maksud saya kira-kira Mas Vicky tuh yang mau di show off lagi untuk kemaslahatan umat yang kira-kira bermanfaat baik dan benar buat teman-teman. Gini, saya nggak memilih untuk, ya bukannya salah ya teman-teman yang akhirnya jadi sultan, crazy rich gitu. Saya lebih memilih untuk enggak sih gitu loh. Karena kita juga harus menjaga hati dan perasaan ya umumnya kehidupan kita sosial kan menjaga juga ya perasaan dari orang-orang lain yang mungkin hidupnya di bawah standar yang cukup, di bawah standar yang layak, bahkan sampai ada kategori kemiskinan ekstrim gitu loh. Itu kan bisa mengundang rasa kecemburuan hati gitu. Jadi saya tidak memilih untuk show off apapun yang kita miliki, tapi kalau orang udah tahu sendiri ya udah. Nah terus kedua, memang keberhasilan itu nggak harus jadi prioritas untuk dipertontonkan ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi keberhasilan itu ya kadang-kadang dengan kita sudah melakukan, terus banyak orang-orang yang kita rekrut akhirnya jadi karyawan, akhirnya bisa jadi panggung rezeki buat mereka, akhirnya bisa jadi income yang akan bisa memberikan ya rezeki yang jadi makanan untuk menafkahkan anak dan istrinya dan lain-lain, itu kalau menurut saya juga suatu keberhasilan ya. Di mana dia bisa menciptakan sistem dan akhirnya orang itu ya banyak berketergantungan juga dengan dia gitu loh. Jadi kalau show off, kalau secara kita ini atau bagaimana, enggak sih gitu saja sih. Memilih lebih ke situ sih arahnya gitu loh. Kan hidup kita juga ya kalau bicara religi nanti dikira terlalu fanatisme atau apapun ya. Tapi yakinlah gitu loh. Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan gitu. Ya kalau kayak show off diri kalau kita ya bisa aja kita beli Lamborghini 4 gitu loh, 3 atau berapa. Cuma kalau nanti jadinya akan menimbulkan kecemburuan hati bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang melihat konten kita, itu akan menjadi hayalan. Bahkan nggak sedikit orang yang akhirnya pengen kaya instan, larinya ya ke perjudian, larinya ya ke kriminal, pasti gitu loh. Jadi sisi itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi show off lah tentang teknisme, kayak brother kan ya men-show off sebagai etalase orang untuk mau berbisnis. Jadinya punya mental untuk bisnis, punya edukasi akhirnya karena melihat tayangan ini dan ini ya oke gitu loh. Jadi show off yang positif yang bisa melahirkan mental seseorang akhirnya jadi berani untuk melangkah gitu. Betul. Mas, satu lagi Mas. Ini kan Indonesia tuh kabarnya sekarang itu lagi banyak juga tuh yang lagi mencari pekerjaan. Nah, mengingat penonton kita ini kan juga ada yang ini kan dari teman-teman yang employee, self-employee. Nah, Mas buka lowongan tuh biasanya gimana sih? Kita kalau di entertain itu kita biasa refresh. Refresh tuh ya at least kalau yang udah pernah dia pegang ini, nanti dia kita alokasikan ke
program lain gitu, supaya program ini bisa datang peserta baru lagi, tenaga baru lagi untuk dia refresh pikiran lagi. Nah, kalau saya sering mainnya seperti itu. Jadi setiap tahun di akhir tahun seperti ini, perekrutan itu adanya di November selalu. Untuk kita siapkan di Januari gitu loh. Jadi November. Guys, November, bentar lagi. Ya, kita insya Allah mudah-mudahan rekrut hampir 190 orangan lagi sih. Alhamdulillah. Yang ada di tahun ini. Ini Nanti boleh hubungin aja di Sang Gladiator. Ini. Jadi yang itu tuh yang di Sang Gladiator yang di Instagram apa di TikTok apa di mana? Semuanya. Semua ya. Hubungin aja di situ. Namanya Sang Gladiator. Gladiator. Tandainnya Strong People. Jadi tidak cuman kan kemarin tuh ada tuh yang bilang, Mas, lu Mas show off-nya cuma buat yang kelas menengah ke atas doang, yang bawah nggak ada, kata Mas Vicky. Iya, Makanya saya pikir, wah pas nih, si Mas Vicky banyak usaha. Dia pasti ada perekrutan, ternyata di November, rezeki lu bro, tandain Saya ya. tuh juga pengen bikin gini sih. Nanti insya Allah mudah-mudahan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kendal. Nanti kita mau bikin satu pesantren wirausaha. Ini baru. Ini gratis buat semuanya, terutama buat santri-santri pria yang bukan hanya nanti dapat ilmu dari ngajinya, dari baca kitabnya, dari pelajaran agamanya tentang fikih, usul fikih, tauhid, dan tarikh dan lain-lain, tapi dia juga dilatih tentang berwirausaha dan dimodali. Nah, kita insya Allah dimulain dari 30 sampai 50 santri pertama dan itu gratis, nggak ada dipungutin biaya apapun. Mas, nih di sini perlu gua angkat nih Mas. Kayak ini keren, serius nih brother. Jadi saya baru kenal memang dengan Mas Vicky, cuman connecting energi udah sama Mas. Pertanyaan gue satu, bener nggak? Gue selama ini nggak mau kuliah Mas, dan nggak mau untuk kuliah karena gue sadar, gue cuman diri gue tuh pengen jadi pengusaha. Kenapa gue jadi pengen pengusaha dari dulu? Alasan cuma satu Mas. Ini kalau salah, please correct me ya. Gue ngeliat Nabi Muhammad kita itu. Yang gue lihat tuh dia tuh bukan pedagang Mas, tapi pengusaha. Kenapa? Ya nggak mungkin lah kalau Nabi Muhammad pedagang, dagang kain gitu, terus dia nyiar Islam gitu, mana bisa kan? Nah makanya gara-gara itu tuh Mas. Ketika Mas bilang tadi ada pesantren konsepnya akan difokusin wirausaha di sana, ini keren banget Mas. Ya. Ini keren banget. Sebenarnya nggak harus kesuksesan itu terprioritas dari akademisi. Tapi seorang yang hebat juga lahir dari proses akademisi. Itu jadi saling keterkaitan. Bukannya berarti pendidikan tidak jadi sesuatu hal yang prioritas, enggak juga. Cuma tidak menjamin orang yang akademisi itu ya akan ditanggung juga kesuksesannya. Tidak menjamin. Jadi di saat mungkin orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan tinggi, tapi bukan berarti masa depan kamu kalah sama mereka yang sekolah tinggi. Pelajaran sesungguhnya itu adanya di lingkungan, adanya di jalanan, adanya di lapangan, adanya di kehidupan sehari-hari kita. Makanya kalau nanti kita ngebentuk, biasanya kan pesantren orang kalau udah dapat ilmu ya selesai. Gitu, dia bingung juga kan, karena titik istiqomah yang baik adalah ekonomi cukup. Yes, itu benar. titik istiqomah yang baik, mau apapun ya. Mau kita bicara tentang ketauhidan yang berlebih, itu pasti akan ada titik-titik rapuh, ketakwaan atau apapun. Tapi istiqomah kita, penopang salah satu adalah dengan kita berstrategi memiliki ekonomi yang baik. Jadi santri itu jangan hanya disiapkan ilmu dan akhlaknya. Ya, ilmu ya memang, atlabul ilmi faridatan ila kulli muslimin dan muslimat. Ilmu itu penting. Terus akhlak juga kan, innama bu'istu lil utami makarim akhlak. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad diturunkan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Memang penting keduanya, tapi diselaraskan lagi dengan dia bisa menjadi pahlawan untuk keluarganya minimal. Terus untuk lingkungan dan sekitarnya. Makanya nanti kita siapkan, misalkan, ayo kalian mulai aware dengan dunia digital seperti ini, nggak ada yang kata telat. Ayo kalian minimal punya Instagram, kalian minimal punya TikTok, minimal punya YouTube. Nanti buat menopang jualan kalian. Misalkan kita bikin ayam goreng gladiator misalnya. Bener tuh. Ya kan? Ya udah nggak apa-apa. Kejadian udah. Kita kasih mereka gitu loh. Terus ayam goreng tapi yang ada serundeng-serundeng kelapanya. Itu yang bisa didapatkan di umum gitu loh. Atau ditaburin keju. Nah, itu juga kan seneng buat anak-anak. Jadi nanti kita bikinin gitu. Jadi saat dia keluar dari pesantren setahun atau 2 tahun dia udah jadi wirausaha. Siap. Itu keren banget Mas. Gue juga punten Strong People, kalau saya pribadi kan memang baru kenal ya, tadi saya udah bilang. Cuman begitu saya kenal
oh ternyata Mas Vicky asli begini nih. Nah, jadi ini lucu ini jarang ketemu kan sama Dikau kan? Ya, udah, mantap. Kalau kita jujur buka rahasia ya. 11 tahun saya di industri menjadi orang bodoh yang saya ciptakan sendiri. Why? Ini eksklusif lah saya sampaikan. Oke. Ya industri itu nggak bisa apa kata kita. Kalau kamu mau bertahan di situ dan kamu mau menikmati banyak yang kamu mau, ya kamu harus jadi apa kata penonton, bukan apa kata kita. Makanya saat kita diciptakan Playboy ya ikut. Saat kita diciptakan apapun, saat kita misalkan ya jadi orang yang nakal, jadi orang yang apa, ya itu as a peran gitu. Yes, Ciptakan bodoh dengan gaya bahasamu, Inggrisnya kacau-kacauin semuanya apa. Ini kita buka sekarang udah selesai semuanya. Jadi saatnya saya kembali menjadi seorang Vicky Prasetyo yang sebenarnya. Keren. Udah cukup 11 tahun. Ya. Mas lu Mas. Keren Mas, keren. Gue kaget gue. Iya 11 tahun. Karena dari tadi Strong People, gue tidak pernah ngelihat yang Vicky yang dicita-citain orang gitu. Beneran Mas? Ya. Vicky gini-gini, gue nggak percaya gue. Benar-benar asli nih. Nah, ini pas nih Mas. Nih, jadi kita itu kan butuh nih Mas. Ya. Jadi yang namanya penonton kita ini, terutama Gen Z ini yang lagi butuh motivasi. Kira-kira tips menjadi seorang pengusaha atau seorang public figure yang diarahkan, kan banyak ketika dia jadi artis nggak kuat mangku derajat, jatuh, hancur, baru tobat kan begitu. Nah kalau Mas Vicky ini di atas tengah-tengah itu galau berita berapa terus tiba-tiba plak matang gitu. Nah itu tipsnya gimana Mas untuk menjadi seperti itu gitu? Hidup itu gak ada yang ikut arus, nggak ada. Ya ikut arus aja lah. Nanti kita dapatnya seperti apa, nanti kita akan jadinya bagaimana, ikut aja lah, harus nggak ada. Hidup itu berstrategi. Timeline napas kita nih dikasih sama Allah, itu kita digunakan akal ini untuk menggunakan akal kita ya untuk berstrategi dalam hidup. Berstrategi mencari rezeki itu ada strateginya. Berpandai-pandailah engkau berdagang, ya berpandai-pandailah engkau berbisnis dan lain-lain. Jadi berstrategi. Nah tidak ada kata telat, tidak ada kata telat. Seperti kita lihat ya Godfather, King of Ambiar kita, ya almarhum Didi Kempot bisa menikmati hasil saat usia dia sudah semakin matang. Padahal dia seorang karir yang sudah lama. Terus Colonel Sanders pemilik KFC, dia disukseskan di saat dia sudah pensiun, lanjut usia, udah pensiun dari kehidupan sebelumnya dan lain-lain gitu. Nah maksud saya, jadi nggak ada yang telat. Kita itu nggak pernah tahu kapan Tuhan itu akan mensukseskan kita. Yang salah itu yang nggak mau melangkah meratasi nasib, membuat ketakutan itu adalah menghukum dirinya, menghukum pikirannya, menghukum hati dan rasanya. Nah yang terpenting, bisnis apapun kalian, kegiatan apapun kalian, jangan pernah matikan Tuhan di hatimu. Keren. Betul Mas. Oke. Nah siap. Jadi sedikit teman-teman. Ini tipsnya, kalau yang ini dari sekolahpengusaha.id, bahwa ternyata kita baru ketemu dengan sosok artis yang benar-benar the real entrepreneur sebenarnya Mas. Nah kalau udah the real entrepreneur, itu apa-apa tuh kalian tuh bisa tanya langsung tuh nanti itu. Ya, nanti kalau sekolah.id juga akan adain seminar insya Allah. Saya mau jadi narasumbernya dan gratis. Oke, sekolahpengusaha.id Mas. Iya. Oke, sekolahpengusaha.id ini nanti boleh ya, bisa juga bikin sesi bintang tamu Mas Vicky ya. Seminar gitu. Ya. Terus ya udah gratis, kita nggak usah apapun, kita datang, kita kasih trik, kita kasih bagaimana cara berstrategi di media, berstrategi brand dan lain-lain semua. Wih, ngeri. Gua demen gue nih. Siap Mas, kita tandain ya. Siap. Nanti Mas doain lah kita jalan. Oke, terus tanpa sadarnya kita tuh sebenarnya udah hampir berapa menit ini? Sudah mau habis saudara-saudara. Cuman gue masih pengen ngomong. Ya. Mas Vicky, dulu awal Mas usaha itu, ini orang pengen tahu nih Mas. Kok berani-berani Mas Vicky tiba-tiba bikin gini itu hitungan bisnisnya gimana Mas? Ya semua itu punya strategi yang berbeda-beda pastinya. Berbisnislah sesuai kemampuanmu. Kalau kau belum mampu untuk memiliki modal yang cukup untuk berbisnis apapun, minimal jualah jasamu dengan kebisaanmu. Apa yang kamu bisa. Nah itu bisa untuk dalam periode pertama mengumpulkan modal-modal yang nantinya akan bisa dijadikan ya sumber awal untuk bisnismu.
Tapi kalau tidak pun konsorsium. Gitu loh, kamu cari orang-orang berkonsorsium. Kalau kamu bisa menyumbangkan pikiran, minimal mereka bisa nyumbangin materi. Akhirnya jadi satu kesatuan konsep yang besar. Tapi operationnya harus dari kalian gitu. Berarti Jadi dulu tuh semuanya udah jalan. masih bikin jalan kayak gitu dulu. Ya, saya nggak punya uang besar untuk bikin ya produk kopi gitu, karena modalnya lumayan kan, hampir sekitar ya 4 miliaran, 5 miliaran lebih gitu loh. Ya saya tarik konsorsium. Ya udah kamu taruh 1 miliar, 1 miliar, semuanya berlima. Nah, nanti kita bikin draftnya, konsepnya gini, timelinenya gini, strateginya, pemasarannya, pendistribusian dan lain-lainnya. Akhirnya oke, jalan. Ya di 1 bulan pertama, hidayah Allah sih, langsung kembali semua modal. Anjir. Ya, di 1 bulan pertama. Ini mental dan ilmu serta Ya. keberanian serta strategi tadi Ya. Mas, bercampur menjadi sat. Ya, kalau saran saya, otak itu nggak boleh istirahat. Yes, benar. Jangan males, teman-teman. Nggak boleh males. Apalagi nyenderin nasib, menghayal, itu orang-orang yang nggak mampu. Hindarilah kegiatan-kegiatan yang banyak melamun, banyak melahirkan fantasi. Nah, fantasi itu sesaat aja, tapi kita realisasikan gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya apapun yang menurut kita mampu, ya berkonsep lah agar konsep kamu jadi suatu hal yang bervalue dan bernilai gitu. Yes. Daging semua, teman-teman. Mas Vicky, Ya, di usia Mas Vicky yang sekarang, mimpi Mas Vicky yang terbesar itu yang ya kalau izinkan itu apa sih sebenarnya? ya pastinya punya jodoh lagi. Oh, sekarang sendiri, Mas? Ya, Strong people. punya jodoh lagi. Jodoh lagi ya? Ya, Ciri-cirinya dong, kategorinya dong. aman aja sih. Cuma larinya udah lebih akhlak baik. Apapun dikasih Nomor Allah satu ya. terserah. Terus bisa jadi ya ibu untuk anak-anak yang bisa mendidik dengan Sekarang baik. anak-anak berapa, Mas? 7 saya. Lu 7, Mas? Iya. Oh, sama kayak Ferdi. Fer, lu saya Banyak. seberat nih, Pak. Banyak. Cowok berapa? Cowoknya ada 3, Cowok Ceweknya 3, cewek 4. Yang paling tua cewek. cewek. Oh, Ferdi. 6 laki, nongol cewek 1. Sama-sama senasib. Ya, ya jadi pencapaian yang paling terbaik adalah ya sama pasangan kita bikin pesantren sih di daerah pegunungan, daerah yang sejuk, daerah yang enak, dan ya kita bisa sedikit ngasih ilmu-ilmu kita dulu yang pernah mungkin belajar, terus dirikan dengan manajemen, tidak memberatkan bagi santri-santri untuk orang tuanya. Silakan nanti kita panggil ustadz juga, panggil ustazah, panggil tenaga ahli juga pendidikan yang oke. Kita bentuk mereka jadi yang lebih matang supaya nanti mereka bisa mempersiapkan kehidupan semuanya. Ya minimal di pesantren itu nanti sampai saya dipanggil sama Allah, ya udah kita bikin ya pemakaman di dekat area pesantren itu, dan selalu jadi doa, selalu jadi jariah yang baik gitu loh. Ya pencapaiannya memang kembali lah, selesai dunia industri yang penuh dengan pelik, polemik, yang penuh dengan jauh dari kata jujur, ya muslim yang baik pastinya. Apa Banyak. momen, Mas? Momen apa yang bikin orang bisa begitu tuh? Misal, nah itu momen apa tuh, Mas? Yang paling Kita besar kan apa? dulu pesantren kan. Apa? Kita kan dulu pesantren kan. Ah. Saya pesantren dia. Waktu kecil? Iya. Oh, dari kecil basic pesantren. Iya, udah pesantren. Jadi suatu saat kita akan pulang, mainnya cukup nih udah terlalu jauh. Kita kembali lagi. Ini bukan diri kita yang sebenarnya. Ini bukan hidup saya yang sebenarnya. At least saya harus kehilangan program-program terbaik saya juga nggak ada masalah. At least saya harus dihukum juga tidak di-entertain lagi, tidak masalah. Saya udah terlalu jauh membawa Vicky Prasetyo ini bukan kepada seorang seutuhnya gitu loh. Ibu saya udah ya bersusah payah mempesantrenkan, menyekolahkan agar bisa siar Islam, agar bisa ya menjadi manfaat buat orang sekitar dan kembali lagi ke jalan Allah. Udah cukup, mainnya udah terlalu jauh. Mainnya udah terlalu hampir overlap. Jadi harus kembali lagi mengingatkan bahwa seorang Vicky Prasetyo bukan itu. Jadi yang kalian nonton 11 tahun saya berkarir, demi Allah saya jamin itu bukan diri saya yang sebenarnya. Dan saya yakin itu strong people karena asli obrolan yang kita lihat sekarang, kondisi produk-produk usaha yang saya lihat sekarang, ini bukan orang yang biasa yang tidak benar-benar menguasai. Kalau dia nggak menguasai, dia nggak akan bisa begini, teman-teman. Jadi
I trust you, Mas. Ya, terima Jadi, kasih. thank you banget. Sama-sama. Sudah ketemu. Sukses. Sukses, Mas Lalu Vicky. jadi channel yang bisa mendatangkan manfaat. Amin, amin, Mas. Ya mudah-mudahan nih jadi dipinang Amin. sama orang Singapura ya nggak? Wah, amin. Bagus. Saya dukung. Ini Siap. channel manfaat. Oke. Siap. Thank you, Mas. Sukses selalu. Oke, kita akhiri dengan lagu Garuda Bangkit yang Wah. benar-benar menginspirasi untuk ini, Mas. Mantap. Oke, inilah waktu Garuda Bangkit. Siap. Garuda bangkit. Garuda Berarti Bangkit. bisa